Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai doa malam kita. Kita mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kesempatan ini kita masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat waktu ini kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami,
Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini kita mau belajar tentang bagaimana mengucap syukur dalam segala hal. Seringkali kita mendengar kata mengucap syukur dan kita juga menjadikan ayat ini ayat favorit kita, tetapi untuk praktisnya dalam sehari-hari, untuk prakteknya apakah mudah buat kita melakukannya? Tentu saja untuk bilang saya mengucap syukur buat ini dan sebagainya, tetapi saat situasi sulit menuntut kita untuk mengucap syukur, apakah kita bisa mengucap syukur? Mari kita buka firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita buka dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Ayat ini sudah sangat familiar, ayat yang umum untuk kita, dan beberapa orang menjadikan ayat ini ayat pegangan, ayat favorit, ayat emas. Saya akan bacakan untuk kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur merupakan salah satu sikap baik yang harus dimiliki orang percaya. Kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikatakan firman Tuhan pada malam hari ini. Mengucap syukur dalam bahasa aslinya yaitu eukaristeo, yang berarti penuh sukacita, merasakan kepenuhan terima kasih atau berterima kasih. Jadi sebuah ucapan syukur, saat kita mengucap syukur bukan hanya keluar dari mulut saja, tetapi itu harus berasal dari hati. Kita menyadari saat kita mengucap syukur, kita menyadari akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dengan tulus kita mengucap syukur dengan penuh hati, sepenuh hati. Kita mengucap syukur bukan dengan setengah-setengah hati. Nah, ucapan syukur ini harus lahir, harus kita lakukan bukan saat kita senang, saat kita dalam sukacita, tetapi saat dalam keadaan susah, memiliki masalah, saat berduka cita, apapun yang terjadi kita harus mengucap syukur. Di dalam segala hal memiliki pengertian, bahasa aslinya itu ialah enpas, yang berarti dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Dengan demikian, sangat penting untuk kita mengucap syukur dalam segala kondisi, membuat kita menyadari, kalau saya sebagai orang percaya harus memiliki sikap mengucap syukur, bukan hanya saat situasi tertentu, saat situasi membuat hati saya senang, tetapi dalam situasi keadaan tertentu kita harus mengucap syukur. Ada 4 poin yang mau saya bagikan tentang mengucap syukur, pemahaman mengucap syukur. Yang pertama, ucapan syukur adalah kehendak Allah. Kita baca tadi 1 Tesalonika ayat 5 pasal yang 18b. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Sebagai orang percaya, saat kita mengucap syukur berarti kita melakukan kehendaknya Tuhan. Nah, mengucap syukur itu harus menjadi gaya hidup diri kita. Sebagai orang percaya, merupakan pola kehidupan kita, harus menjadi ciri khusus yang melekat dalam diri kita sebagai orang percaya. Jadi saat kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Seperti yang saya sudah paparkan tadi, mengucap syukur itu bukan hanya saat senang saja, tetapi saat sulit pun kita harus mengucap syukur. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita alami, sakit penyakit, masalah boleh terjadi, situasi apapun, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang terus selalu menemukan alasan kenapa dia bersyukur, dia berterima kasih.
Tetapi orang yang tidak tahu mengucap syukur, dia akan terus menemukan alasan ketidakpuasan. Artinya selalu aja yang ada yang kurang. Selalu merungut, selalu bersungut-sungut. Pokoknya segala sesuatunya dia merasa tidak puas, dia merasa tidak cukup. Nah, itu orang yang tidak tahu mengucap syukur. Jadi, firman Tuhan malam hari ini di poin yang kedua mengingatkan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, dalam segala situasi, baik sulit, baik susah, baik senang, bersukacita, berdukacita, apapun mengucap syukur. Yang ketiga, mengucap syukur adalah dampak dari iman. Kita buka dalam Mazmur pasal 106 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk kita. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang percaya akan kebaikan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan kita itu baik. Dia katakan firman-Nya bahwasanya untuk selama-lamanya. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Seperti yang sudah Dia janjikan, karena Dia itu Bapa yang baik, Allah yang baik, Tuhan yang baik, yang kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Jadi apapun yang terjadi, kebaikan Tuhan tetap kita alami. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki iman, memiliki kepercayaan bahwa kebaikan Tuhan itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, poin yang keempat, orang yang bersyukur itu adalah orang yang memiliki hati untuk memuliakan Tuhan. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang bisa menghargai, berterima kasih atas segala berkat-berkat yang ia terima dari Tuhan. Nah, kita bersyukur itu karena kita menyadari bahwa apa yang kita miliki, bahwa apa yang kita terima dari Tuhan, semua itu anugerah, kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, saat kita menyadari apa yang kita terima, kita akan memuliakan Tuhan dengan ketulusan hati kita, dengan sepenuh hati kita, dan kita akan datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur, untuk memuliakan Tuhan. Jadi 4 poin tentang pemahaman bagaimana kita mengucap syukur yang saya mau bagikan pada malam hari ini adalah, mari kita melalui 4 poin ini, pemahaman yang saya sudah paparkan, kita diingatkan, kita mengucap syukur itu karena itu harus kita lakukan, itu merupakan kehendak Allah. Yang kedua, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga, mengucap syukur adalah dampak dari iman. Yang keempat, saat kita mengucap syukur, kita memuliakan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita kalau kita harus mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita yang di surga. Mari kita berdoa. Sekali kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan-Mu. Pada malam hari ini kami sama-sama mau belajar. Kami sama-sama sudah diberkati. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Mungkin mudah untuk berkata-kata, tetapi biarlah saat kami mengucap syukur itu boleh keluar dari hati kami sepenuh hati. Dan saat kami mengucap syukur itu merupakan satu ungkapan terima kasih kami kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas kasih karunia, atas berkat Tuhan. Dan di situasi pandemi ini khususnya Tuhan, ada banyak orang yang ketakutan, ada banyak orang yang mengeluh tentang keadaan ekonomi, tetapi kami sebagai orang-orang percaya, apapun yang terjadi, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan, tutup bungkus kami. Terima kasih dan ajar kami untuk terus mendekat kepada Tuhan. Saat ini Bapak, kami berdoa memberkati GSJ Nirmala Tegal. Tuhan, terus tumbuhkan gereja ini Bapak, memberkati Bapak Gembala, Pak Kosasi keluarga, memberkati Bapak Ibu David, memberkati seluruh pengurus, memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani di GSJ Nirmala, memberkati seluruh jemaat. Berikan kesehatan, kekuatan buat kami semua Tuhan. Berikan kesatuan hati, biarlah hati kami sama-sama memiliki visi yang
visi misi yang sama, boleh tergerak, boleh terbeban untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih untuk gereja ini, Tuhan cukupkan, Tuhan berdirikan sampai hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatunya Bapa. Dan kami mengucap syukur di tengah situasi pandemi ini tidak membuat kami jauh daripada Tuhan, tetapi membuat kami terus dekat dan berharap kepada Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang bergumul dengan segala permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Mereka yang susah dalam perekonomian, Tuhan kami percaya kami punya Allah yang kaya, Tuhan akan mencukupkan. Jemaat yang perlu pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan sesuai kemampuan mereka. Tuhan akan memberikan pekerjaan sesuai dengan karunia yang mereka punya. Tuhan memberkati juga mereka yang memerlukan teman hidup. Tuhan temukan mereka dengan orang yang Tuhan telah kirim buat mereka. Dan berdoa khusus untuk mereka yang masih bergumul tentang kesehatan, mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya Bapa akan janjimu, akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan Bapak Andreas, Tuhan Yesus akan menyembuhkan Om Joni, Tuhan Yesus akan menyembuhkan istri dari Pak Muji, Tuhan Yesus akan menyembuhkan Mama dari Kak Andian, Tuhan Yesus akan menyembuhkan Ibu Tuisah, Tuhan Yesus akan menyembuhkan Ibu Ros, Tuhan Yesus akan menyembuhkan Ibu Lilian, Tuhan Yesus akan menyembuhkan Ibu Leha, Tuhan Yesus akan menyembuhkan Ibu Lilis yang suka vertigo. Tuhan Yesus akan menyembuhkan semua jemaat Tuhan yang sakit. Kami percaya bela kesembuhan itu boleh menjadi milik mereka, kesembuhan secara total Tuhan. Terima kasih buat hari-hari ini. Kami juga berdoa memberkati salah satu anak dari jemaat kami, yaitu anak Pak Hendro, yaitu saudari Polina. Mereka yang rindu untuk memiliki anak, Tuhan memberkati Bapak. Biarlah pada waktunya mereka akan menerima apa yang mereka gumulkan. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya, karena kami percaya waktu Tuhan pasti indah. Terima kasih buat waktu ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa. Tuhan memberkati kota Tegal, memberkati bangsa Indonesia, berkati seluruh bumi yang hari-hari ini Tuhan bergumul tentang corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sirnakan, berikan jalan keluar, solusi Bapa untuk menghadapi ini. Berkati para tim medis yang menangani setiap mereka yang hari ini terbaring lemah di rumah sakit, untuk mereka yang terpapar positif COVID dan mereka yang mungkin putus asa. Tuhan, kami berdoa biarlah ada harapan untuk mereka, ada harapan saat mereka menerima perawatan. Tuhan Yesus berkati Bapak Presiden kami beserta jajaran yang ada di bawahnya Tuhan, berkati juga Bapak Wali Kota Tegal, berkati juga jajaran yang ada di bawahnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan untuk setiap hamba-hambamu yang memimpin kota Tegal, yang memimpin bangsa Indonesia ini. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berdoa, selamat beristirahat.